Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leli selaku dosen pengampu mata kuliah alat industri kimia. Jadi di sini saya dan juga kelompok saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu tentang alat transportasi dan juga alat penyimpanan dari bahan solid. Baiklah, langsung saja. Next slide. Baiklah, di sini ada grup member dari kami. Yang pertama adalah saya sendiri yaitu Aslan Gifar. Yang kedua ada Yarshan Alfaldi dan yang ketiga ada Muhammad Ziyad Rashid. Next. Nah, selanjutnya saya di sini um, yaitu bin. Jadi di sini bin itu adalah tempat atau wadah berbentuk silinder atau persegi panjang yang terbuat dari lembaran-lembaran logam yang memiliki penopang seperti kaki-kaki. Terus juga pengisian dari wadah ini dilakukan dari bagian atas yang terbuka atau tertutup dan juga pembuangan dilakukan dari bukaan dari bagian bawah. Terus juga di dalam vibrator luar itu digunakan untuk memfasilitasi aliran material dari bukaan pelepasan. Ember, konveyor, pneumatik digunakan untuk pengiriman material ke dalam bin. Terus pembuangan material pada tingkat yang diinginkan ke dalam peralatan penanganan material yang sesuai dijamin oleh menggunakan berbagai jenis feeder. Next. Lalu di sini bahan dari bin itu berbagai jenis material tergantung dari aplikasi dan sifat material yang ingin disimpan. Terus material umum yang biasanya digunakan yaitu adalah baja, beton, plastik, dan juga kayu. Pilihan dari material ini memiliki beberapa faktor, seperti ada daya tahan, terus juga daya tahan dari materialnya, lalu juga ketahanan terhadap korozisi dari benda tersebut, terus juga kebutuhannya apa bahan yang bahan yang diperlukan untuk bin tersebut, terus juga eh, bagaimana kekuatan dari material tersebut dapat em, baik disimpan ataupun dari lingkungan luar. Lalu juga tentu saja biaya kita harus memikirkan keekonomisan dari material yang digunakan untuk bin tersebut agar kita mendapatkan untung. Lalu juga tentu saja kemudian dari perawatannya. Kita tahu kalau di setiap benda itu harus melakukan perawatan dan kalau bisa kita mendapatkan bahan yang perawatannya itu dapat dijaga lebih mudah. Lalu next. Lalu di sini untuk bahan-bahan yang biasanya disimpan di bin itu biasanya itu skalanya itu lebih kecil daripada silo yang digunakan untuk bahan industri. Biasanya bin itu lebih ke bahan-bahan yang berbentuk seperti granula atau biji-bijian seperti kayak pasir, kerikil, terus juga ada pakan ternak, lalu ada semen, lalu juga ada serbuk kayu seperti itu. Lalu next. Lalu di sini desain dari bin itu biasanya eh, persegi panjang ataupun silinder. Biasanya juga memiliki penutup di atasnya atau bisa juga terbuka. Terus juga sering terbuat dari logam atau beton. Biasanya, tapi juga ada yang biasanya terbuat dari kayu ataupun plastik. Terus juga bin ini biasanya lebih rendah dan lebih besar daripada silo. Next. Terus kapasitas dari bin ini biasanya seperti yang tadi saya sebutkan itu lebih kecil dari silo karena memang skalanya juga tidak sebesar silo yang digunakan di industri. Jadi biasanya kapasitasnya itu lebih kecil daripada silo. Next. Yang pertama, lalu di sini ada jenis-jenis dari uh, bin sendiri. Yang pertama ada Maslow, yaitu uh, ini lebih ke bentuk dari bagian bawah dari bin itu sendiri, yaitu masuk dari Maslow sendiri. Semua material dalam vessel bergerak setiap ada yang ditarik. Bisa dilihat di sini gerakan material terjadi di sepanjang dinding bin. Bisa dilihat dari anak panah dari gambar, di mana semua gerakan
terjadi di setiap sisi. Terus juga Maslow tidak terjadi dalam bin flat bottom dan hanya akan terjadi di bagian bawah bin. Jadi itu maksudnya adalah eh, Maslow ini hanya terjadi di bentuk bin yang em, mengerucut ke bawah saja dan juga hanya terjadi bagian bawah itu saja, tidak di bagian atau di sisi lain. Terus yang ketiga, Maslow bin itu punya sudut dinding yang jauh lebih curam dari funnel flow. Bisa dilihat di sini mungkin derajatnya itu lebih lebih daripada spiral itu bergerak di saat yang sama. Next. Lalu setelah tadi kita menjelaskan tentang mass flow, di sini ada funnel flow, yaitu hanya sebagian dari bahan bahan mengalir yang dapat bergerak. Biasanya itu di saluran atau di lubang di bagian tengah sistem. Yang pertama itu semua pergerakan terjadi melalui inti. Bisa dilihat di gambar bahwa di sisi kanan dan kiri dari funnel flow bin ini sendiri terdapat seperti penghalang seperti itu. Jadinya hanya pada bagian tengah saja bahan yang disimpan itu dapat bergerak. Lalu yang kedua, material paling atas mengalir melalui saluran aliran tengah first in and last out. Seperti yang tadi saya jelaskan, hanya ada satu saluran saja yang dapat dilewati bahan untuk sampai ke bawah. Terus juga funnel flow biasanya terjadi dalam bin ketika rasio tinggi terhadap diameter material kurang dari 1,5 sampai 2,5. Jadi tidak eh, hanya 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 bisa terjadi di rasio 1,5 sampai 2,0 saja. Lalu yang terakhir itu dapat terjadi pada flat bottom bin atau bin dengan funnel flow hoppers. Jadi funnel flow ini bisa terjadi di bin yang bagian bawahnya itu flat atau datar. Lalu next. Selanjutnya untuk skip hoist elevator akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yarsha Novali. Kepada Yarsha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mungkin kita langsung next saja ke pengantarnya. Ini adalah sebelum kita ke skip host elevator ini, itu kan merupakan sebuah elevator. Yang mana elevator ini merupakan alat industri perangkat atau mesin yang digunakan untuk mengangkut barang atau bahan secara vertikal. Kan kalau conveyor dia tuh horizontal. Nah, elevator tuh vertikalnya. Dalam lingkup industri, terdapat berbagai jenis elevator industri termasuk elevator ini. Terdapat berbagai jenis elevator industri seperti ini uh, yang merupakan jenis elevator yang sangat khusus yang terutama digunakan mengisi biji dan material lainnya ke dalam sebuah furnace tinggi, blast furnace, lime calcination furnace, atau itu furnace pada industri kapur dan lain-lain, dan juga dapat untuk membawa atau mengangkut material lainnya pada proses lainnya. Oke, mungkin langsung next. Oke, skip hoist elevator adalah jenis elevator industri yang dirancang khusus untuk mengangkut material yang besar, berat, atau tidak cocok untuk elevator konvensional. Ini sering digunakan dalam berbagai industri, termasuk pertambangan, konstruksi, dan juga pengolahan bahan. Skip hoist terdiri dari sebuah bucket atau ini dapat dilihat dari layar, sebuah ember atau bucket yang dipasang pada 4 roller yang berjalan pada atau landasan struktural yang pada sudut dengan atau tanpa beban penyimbang atau 2 bucket yang saling menyimbangkan, mesin penggulung, tali kawat, peralatan untuk memuat dan membongkar bucket. Nah, eh, elevator ini efektif untuk membongkar material curah dan juga khususnya dapat diterapkan pada pengangkatan yang tinggi, cocok untuk berbagai kombinasi jalur perjalanan vertikal dan juga miring. Skip hoist elevator ini memiliki beberapa bagian yang bergerak. Di skip hoist dapat menangani materi yang bersifat abrasif dan juga korosif, dan serta gumpalan besar serta material yang halus.
Namun, pada bahan yang halus atau sangat halus dan ringan, itu mudah terkontaminasi harus tangan dengan proses lainnya. Next. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya, Saudara Yarsa. Selanjutnya untuk fungsi skip hoist elevator akan dijelaskan oleh Saudara Ziad. Kepada Saudara Ziad, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi aku bakal jelasin fungsi dari skip hoist elevator. Jadi skip hoist elevator ini atau elevator skip hoist memiliki beberapa fungsi penting dalam bidang industri, terutama dalam sektor pertambangan dan pengolahan material. Jadi berikut adalah beberapa fungsi utama dari skip hoist elevator. Yang pertama itu adalah berfungsi di penggunaan industri pengolahan, di mana di industri pengolahan skip hoist dapat digunakan untuk mengangkut material mentah atau bahan jadi antara berbagai tahapan dalam proses produksi. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan efisiensi. Skip hoist elevator itu dapat membantu meningkatkan efisiensi material. Mereka dapat mengangkut material dalam jumlah besar dalam waktu singkat, yang mengurangi waktu untuk membutuhkan atau memindahkan material secara manual ketika menggunakan alat lain. Kemudian yang ketiga itu adalah penghematan tenaga kerja. Dengan menggunakan skip hoist, pekerjaan manual yang berat dapat berulang dan dapat dikurangi maupun dihilangkan tenaganya. Ini akan mengurangi risiko cedera kerja pada seorang pekerja dan membebaskan tenaga kerja untuk tugas-tugas yang lebih penting daripada mengangkat material. Kemudian yang terakhir itu akan fungsinya adalah meningkatkan kapasitas produksi. Dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memindahkan material, skip hoist dapat membantu meningkatkan produksi suatu fasilitas. Jadi, skip hoist elevator itu merupakan komponen yang penting dalam rantai produksi suatu industri. Oke, di sini saya akan membahas tipe-tipe skip hoist elevator. Sebelum itu, elevator skip hoist ini memiliki berbagai tipe tergantung dengan kapasitasnya dan juga kecepatannya. Oke, di sini yang unit standar dari skip hoist itu dengan kapasitas 20 hingga 200 kaki dan beroperasi itu 200 kaki kubik dan juga beroperasi pada kecepatan 40 hingga 400 meter uh, feet per menit. Kecepatan lambat dianggap dari 40 sampai 100 feet per menit, sedang dianggap 100 hingga 150 feet per menit, dan kecepatan tinggi dianggap 150 sampai 450 feet per menit. Yang pertama ini ada tipe single bucket, itu uncounterweight. Umumnya digunakan untuk kapasitas kecil, terutama ketika beban puncak yang terputus-putus tidak merugikan permintaan maksimum pada sistem tenaga listrik. Ia bergerak dengan kecepatan sekitar 100 fpm, yaitu tidak termasuk ke tidak terlalu cepat, yaitu kecepatan sedang. Tipe bucket tunggal dengan beban penyeimbang sangat cocok untuk kapasitas sedang, dan lift yang menginginkan motor berukuran kecil dan kurva beban listrik yang mulus. Jadi ini merupakan yang misalkan digunakan oleh industri yang tidak bergantung pada alat transportasi yang berat gitu. Mungkin bisa next. Oke, yang kedua ini ada belum diganti ya. Next. Oke, kita ke
tipe 2 or 3 speed travel ini biasanya digunakan untuk pengangkatan suatu hal yang lebih tinggi daripada yang tipe-tipe sebelumnya itu. Dan kapasitasnya juga lebih besar. Jadi untuk memungkinkan kecepatan lambat pada bucket, jadi pada bucket ini dia ini akan bergerak lambat. Karena apa? Karena beban yang dia pakai, yang diberikan, yang dia dapatkan tuh sangat besar sehingga dia hanya uh, apa ya, punya kecepatan sekitar 75 feet per meter per menit, sorry. Oke, di sini tuh mengoperasikan loader dan untuk mengosongkannya bucket pada titik pembuangan. Semakin lambat kecepatannya, semakin ringan tekanan pada loader dan motor gitu. Jadi ini bergantung juga pada loader dan motor untuk sistem dari 2 or 3 speed travel pada skip hoist elevator. Mungkin bisa kembali dulu ke yang tadi. Oke, di sini seharusnya tipe 2 bucket yang seimbang, yang biasanya kita jumpai pada industri pada umumnya, yaitu kapasitasnya lebih besar dan juga pengangkatnya lebih tinggi. Ia bergerak hingga 150 feet per menit. Ini adalah yang paling ekonomis. Kapasitasnya juga ukurannya bisa berbeda-beda, sangat efisien dengan mengurangi lama waktunya yang dibutuhkan. Jadi dia bisa dicopot pasang gitu. Dengan mengurangi lamanya waktu yang dibutuhkan untuk berpindah antara zona pemuatan dan pengosongan atau dengan mengurangi waktu pemuatan dan pembuangan. Jadi perjalanan bucket dengan kecepatan tunggal ini lebih disukai untuk mengangkat rendah hingga sekitar 75 yang kayak tadi yang sudah dijelaskan oleh saya yang memiliki kapasitas yang lebih besar gitu. Mungkin untuk tipe-tipe house elevator cuma 3 itu aja yang dapatkan. Mungkin bisa next. Nggak, prinsip kerja. Baiklah, di sini selanjutnya kita bisa lihat penampilan video dari prinsip kerja dari skip hoist elevator ini sendiri. Oke, itu tadi adalah cuplikan untuk prinsip kerja dari bagaimana cara si skip hoist elevator bekerja. Jadi beberapa prinsip kerja dari alat ini itu adalah seperti yang ada di slide. Jadi prinsip kerja dari hoist elevator itu adalah mengangkat maupun menurunkan material secara vertikal dengan menggunakan sistem rantai, kabel maupun belt yang terhubung dengan bucket atau skip. Skip hoist biasanya digunakan dalam industri pertambangan, konstruksi, material, maupun yang lainnya untuk mengangkut material dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam jumlah besar. Nah, yang pertama itu adalah dari
prinsip bucket maupun skip itu sendiri. Jadi skip hoist ini dilengkapi dengan bucket atau skip yang merupakan wadah yang digunakan untuk mengangkut material. Bucket ini biasanya terbuat dari logam tahan karat atau bahan tahan aus lainnya yang memiliki kapasitas dan yang bervariasi tergantung pada kebutuhan aplikasi. Kemudian prinsip kerja yang kedua adalah rantai, kabel, maupun belt. Bucket atau skip diikat pada rantai, kabel, maupun belt yang panjangnya bakal sejajar dengan lintasan vertikal material yang akan diangkut. Rantai, kabel, maupun belt ini dijalankan melalui pole atau yang menggunakan untuk menggerakkan bucket naik dan turun. Pengendalian motor biasanya dilakukan secara manual maupun otomatis tergantung kebutuhan. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah proses pengangkutan. Saat motor penggerak diaktifkan, rantai kabel ataupun belt akan bergerak, di mana bucket yang terikat pada sistem akan diangkat dari lokasi awal, biasanya dari bawah menuju atas ke lokasi tujuan dan biasanya berakhir pada ke tempat penyimpanan atau ke lokasi pengolahan material. Kemudian ada tahapan pemuatan dan pembongkaran. Bucket digunakan untuk memuat material dari lokasi awal dan membawanya ke atas. Saat mencapai lokasi tujuan, bucket akan dibongkar dan material akan ditempatkan di tempat yang sesuai, seperti conveyor belt atau tempat penyimpanan lainnya. Kemudian yang terakhir adalah siklus berulang, di mana proses ini akan berulang memungkinkan pengangkutan material yang berkesinambungan dari satu lokasi ke lokasi lain. Bucket akan terus bergerak naik turun selama dibutuhkan. Kemudian selanjutnya adalah mengapa skip hoist elevator ini dipilih dan digunakan dalam salah satu sebagai industri. Yang pertama itu adalah alasan dari pengangkutan material secara vertikal, di mana skip hoist elevator itu dirancang khusus untuk mengangkut material secara vertikal. Hal ini sangat bermanfaat dalam industri di mana material perlu diangkut dari satu tingkat ke tingkat lain, seperti yang telah disebutkan dalam pengolahan bahan mentah, produksi pabrik maupun pertambangan. Dan yang alasan kedua adalah adanya konsistensi proses. Penggunaan skip hoist itu membantu untuk menjaga konsistensi dalam proses produksi atau pengolahan material karena material dapat diangkut dengan cepat dan konsisten antara satu lokasi dan lainnya. Hal ini penting dalam industri untuk memerlukan kontrol ketat terhadap kualitas dan kuantitas material. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ziad atas penyampaiannya. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Eh, berikut sebelum itu, berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber kami dalam mencari materi pada pemaparan kali ini. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.